Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zain Amar Fali dengan NIM 120 1224008 kelas 2401 atau 2201. Di sini saya mau menjelaskan tentang tugas pendahuluan dari praktikum 1, yang dimana pertama saya disuruh menggunakan dataset yang telah disediakan pada link tautan tugas pendahuluan, yaitu tes CSV yang ini. Nah, yang kedua, dari penjelasan langkah-langkah membuat notebook baru di Google Colab. Yang pertama, buka Google Colab, Colab Research, colab.research.google.com, terus login menggunakan akun Google kalian, klik file, habis itu new notebook. Nah, ini defaultnya itu adalah nanti untitled.ipynb. Nah, di sini di rename menjadi misal contoh praktikum 1 underscore Zain Amar Fali. Nah, ini udah. Habis itu jika sudah di rename, ini notebook sudah siap untuk digunakan menulis dan menjalankan kode Python. Nah, langkah selanjutnya adalah menghubungkan Google Colab dengan Google Drive, yang dimana langkah-langkah pertama adalah import library dari Google Colab. Terus itu bisa dilihat di sini. Library. Nah, di sini terus jalankan perintah mount. Contoh seperti berikut: from google.colab import drive the.mount content drive. Nah, kalau kita jalankan, connect ke Google Drive, lanjutkan, pilih semua, terus lanjutkan. Oke, datanya sudah di mount. Selanjutnya soal nomor 4 adalah import library Panda dan penjelasan dari import library tersebut. Jadi pertama-tama kita buat new code. Di sini kita tulis import pandas spd. Nah, kenapa kita tulis import pandas spd? Di sini pandas itu digunakan untuk mengolah data dan menganalisa data. Nah, terus itu memungkinkan untuk membaca dataset CSV, Excel, atau yang lainnya. Nah, selanjutnya itu bisa menyimpan data dalam bentuk data frame serta memudahkan memanipulasi data seperti filtering, cleaning, dan analisis. Nah, sudah. Lanjut, kita mau membaca dataset dari Google Drive. Nah, di sini kita mulai dari df sama dengan
my drive. Nah, ini kita ikutin tadi kan tes ini my drive. Nah, di sini saya taruh di dataset damin. Oke, dataset damin. Nah, penjelasannya, jadi kenapa pdr underscore CSV di sini digunakan untuk membaca file CSV. Nah, terus kenapa DF itu adalah data frame yang dimana nanti dataset akan disimpan ke dalam variabel data frame. Kita running, semoga bisa. Nah, bisa berhasil. Lanjut, soal selanjutnya menampilkan 10 baris pertama. Nah, ini kita buat lagi. Menampilkan 10 baris pertama berarti DF karena tadi sudah file test.csv itu sudah menjadi data frame. Jadi di sini kita tinggal tulis df.head dalam kurung 10. Nah, kenapa head? Karena nanti akan diambil 10 data teratas. Nah, nanti kalau untuk yang di bawah baris terakhir itu beda lagi. Kita jalankan. Nah, jadi ini adalah 10 data teratas dari test.csv tersebut. Nah, ini dimulai dari 0 karena dia integer. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sini kelihatan ada 10 rows. Lanjut, soal selanjutnya yaitu menampilkan 10 baris terakhir. Dan berarti di sini kita tulis df.tail. Nah, dalam kurung 10. Karena kita butuh 10 baris terakhir. Nah, di sini ada 10 baris terakhir yang dimana baris terakhir itu di nomor 1458. Berarti sejumlah baris dari baris data di CSV tersebut ada 1459 baris karena dimulai dari 0. Jadi ini adalah data ke 1459. Nah, jadi selanjutnya kita menjelaskan dari tahap data understanding, di mana melihat data awal. Nah, gimana sih cara mau melihat data awal di sini? Contoh df.head. Nah, ini buat gimana sih lebih ke mengetahui gambaran isi dari dataset tersebut. Nah, ini cuma gambarannya, biasanya dikasih cuma 5. Nah, di baris tersebut, nah ini ya 5. Lanjut, di sini contoh untuk melihat struktur data yaitu df.info. Coba kita run. Nah, di sini indeksnya itu mengetahui dari tipe data apa, terus jumlah data, sama ada missing value-nya. Nah, yang tadi saya bilang, karena data itu tadi dimulai dari 0, karena dia adalah integer. Nah, ini banyak ya isi-isi datanya tentang info-info data tersebut. Lanjut, kita selanjutnya mengecek statistik deskriptifnya. Contohnya adalah df.describe. Bisa nggak ya? Jadi, df.describe ini kita bisa melihat min, min, max, dan lain-lain seperti itu. Jadi sini ada subclass, con, min, mean, standard,
min, 25%, 50%, 75%, sama max. Selanjutnya, kita mau ngecek apa ada nggak sih dari data tersebut itu missing value. Yang dimana nanti kita akan tulis df dot is null. Nah, ini ting, dalam kurung dot sum. Coba kita jalankan. Nah, jadi kalau dilihat dari sini, dari 80 row dan dibuat satu kolom. Di sini pada MS zoning ada 4, terus front page ada 227, dan file type itu ada 1 missing value-nya. Nah, selanjutnya kita mau cek data duplikat, yang dimana kita tulis df.duplicated dalam kurung .sum. Lanjut. Nah, di sini udah selesai dan 0, berarti tidak ada data-data yang sama di dalam CSV tersebut. Nah, kenapa sih kita harus tahu cara melihat duplicate, null, terus describe dari ini, dari data yang kita punya, terus infonya, itu biar kita bisa data preparation nih, kita harus tahu gimana sih, apa sih data yang kita hadapin itu. Nah, ini juga buat memahami kondisi dataset sebelum melakukan analisis lebih lanjut juga. Nah, selanjutnya nomor 9 kita akan masuk ke import matplotlib dan seaborn. Ini mana kita akan tulis import mat. Nah, ini udah ada nih, matplotlib.pyplot as plt dan import seaborn as sns. Nah, matplotlib itu adalah membuat grafik dasar, line, bar, atau histogram. Dan selanjutnya juga ada seaborn, yang dimana ini buat visualisasi lebih menarik dan untuk statistiknya, seperti box plot, terus juga bisa buat heat map. Gitu. Sudah saatnya kita lanjut membuat histogram nih dari dataset yang kita punya. Jadi kalau membuat histogram tadi kan kita udah saya jelaskan matplotlib itu kita bisa buat histogram nih. Nah, kita tulis plt karena tadi matplotlibnya kita splt, terus dot hist, terus dalam kurung df, terus kita masukin kotak ini, terus nama kolom. Misal tadi contohnya kolomnya ada apa ya? Oke, ini contoh. Aduh. Terus PLT title buat kasih namanya ini apa. Histogram load frontage dot. Nah, ini kita hapus dulu deh, jangan hapusin. Lanjut kita plt dot show yang kurang. Lanjut. Nah, jadi data dari load frontage tersebut sudah jadi. Nah, ini adalah histogram dari data load frontage yang ada di atas tadi saya ambil.
dia langsung jadi histogram. Selanjutnya kita gimana sih cara membuat box plot. Di sini kita tulis SNS dot box plot box plot dalam kurung misalnya contoh sambungan di F. Lanjut lagi nama kolomnya misal load frontage lagi ya, terus show. Nah, kita jalanin. Nah, jadi ini tuh bisa buat ngecek dari titik di luar garis atau whisker. Ini namanya outlier. Nah, yang box itu sama dengan Q1 sampai Q3. Nah, untuk di garis tengahnya itu, ini adalah mediannya. Jadi median di left frontage itu di sekitar ya range di atas 55 sampai 75. Lanjut, kita ada tahap data preparation. Nah, dari data langkah-langkah utama dari data preparation sendiri itu ada yang namanya data cleaning pertama. Data cleaning di situ kita ngecek missing value, terus apakah ada duplikat. Selanjutnya kita masuk ke jika sudah kita masuk ke transformasi data. Nah, untuk transformasi data sendiri kita melakukan normalisasi, terus kita lakukan encoding juga. Yang ketiga, kita lanjut ke feature selection, yang dimana kita milih nih fitur-fitur penting apa aja. Nah, kalau sudah, kita ubah. Jadi, kita masuk ke tahap data formatting, yang dimana kita ubah tipe data tersebut. Nah, yang terakhir, kita itu melakukan split data, yaitu trend dan test. Nah, apa sih tujuan dari tahap data preparation sendiri itu untuk menyiapkan data agar siap dianalisis atau dimodelingkan. Selanjutnya, eh, jika terdapat missing value, flyer, dan data duplikat, jelaskan metode penanganan yang dapat dilakukan untuk masing-masing kasus beserta kelebihan dan kekurangannya. Nah, contoh ini missing value. Pada missing value di situ ada metode hapus data atau drop NUC. Nah, itu juga kita bisa mengisi data dengan median atau mean. Itu median atau mean itu dengan filna. Nah, kelebihan dari hub dropna dan filna ini untuk menghindari error saat dianalisis. Nah, kalau untuk kekurangannya sendiri itu bisa mengurangi akurasi jika banyaknya data yang dihapus. Selanjutnya, untuk outlier. Outlier itu ada 3 metode, yaitu hapus outlier, transformasi atau log. Nah, itu juga bisa juga menggunakan IQR. Nah, kelebihan dari metode tersebut itu adalah data itu bakal jadi lebih stabil, dan juga untuk kekurangannya bisa menghilangkan informasi-informasi penting takutnya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada data duplikat. Nah, metode yang dipakai biasanya yang pakai tadi df.drop underscore duplicates. Nah, di situ kelebihannya nanti bakal banyak data misal contoh data kalian itu banyak yang duplikat. Nah, pastikan kita harus menghapus nih data-data yang terjadi duplikat yang sama satu sama lain barisnya. Di situ kita bisa membersihkan langsung. Jadi pakai drop di depan. Jadi df.drop underscore duplicates. Nah, jadi tapi untuk metode ini juga mempunyai kekurangan, yaitu jika salah hapus
bisa jadi kita kehilangan data valid gitu sih. Nah, sudah selesai. Terima kasih untuk tugas pendahuluan satu. Terima kasih untuk para asisten praktikum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.